ya pada tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa. Memang di Pedung ya itu BUMDes tidak boleh menjadi penyalur, tapi masih bisa sebagai supplier. Kalau dalam kemarin ada pemaksaan dari BUMDes agar warung dipaksa untuk ke BUMDes, ya mungkin ada. Saya nggak ngomong nggak ada Pak, tapi ada juga yang tidak ada gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Ini untuk di bulan Agustus beras 11,1, 106, telur 26, ikan kembung 25, bawang putih apel 1 kilo 18, buah apel Fuji 1 kilo 25.000, total 200. Demikian untuk komoditas di bulan Agustus. Untuk penyaluran gimana Mas Trio jadwalnya? Untuk penyaluran monggo segera. Intinya lebih cepat lebih baik, monggo. Ya. Terus untuk masukan buat Tinkor Pak itu monggo untuk Tinkor kecamatan bisa monitoring ke para vaksin atau warung. Intinya kan dari agen mengharapkan untuk kunjungan dari pihak Tinkor kecamatan dan para kaldes pun bisa untuk waktu penyaluran bisa untuk memantau itu untuk kaitannya dengan monitoring. Mungkin dari saya demikian. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perluasan di Mogo segera lah. Maksudnya kalau minggu depan mungkin harganya sudah berubah karena nanti mau tambah repot lagi. Dan mohon untuk kakak industri kuliah seperti kita sudah bersama bahwasanya untuk KSM ini ada yang anggotanya dari Kecamatan Serpong, jadi kita diawasi. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan karena Bapak Kepala Desa sudah masuk dalam tim koordinatif di kecamatan, kalau kita bisa mengawasi warganya di mana ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Laskar Merah Putih. Kami kebetulan sebenarnya sudah menikut, sebenarnya tidak ada kepentingan untuk memberikan pengarahan atau apapun, tidak sebenarnya. Cuma karena diberi kesempatan, maka dari itu izinkan kami sedikit menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyaluran. Kalau ini BBT Pak ya. Jadi untuk tiap bulannya dibedakan ada bantuan non tunai ya, Pak, non tunai untuk masyarakat, untuk menerima masyarakat. Bahkan itu juga 200.000 yang bahwasannya di situ dalam bentuk
berapa komoditi kalau nggak salah itu 5 komoditi, baik dari komoditi dari komoditas protein, nabati, hewan, buah kalau nggak salah itu. Nah ini memang kita di lapangan banyak kita di banyak sekali permasalahan yang mungkin kita yang mungkin di beberapa tempat proses tapi tidak untuk kemungkinan untuk dari apa namanya BUMDes sering pakai mungkin BUMDes sendiri dengan rekan-rekan apa namanya warung atau agen itu bisa bersinergi yang berkaitan, jangan sampai di situ ada kaitannya, mohon maaf ini untuk ada terkesan di situ, mohon maaf, banyak sekali saya temukan itu sedikit apa ya namanya intimidasi, itu salah juga. Jadi terkesan itu nggak bisa bersinergi untuk masalah pembagian fee atau profit. Nah, sebenarnya kita sendiri tidak mau masuk ke arah itu, karena itu jangan dari pemerintahan desa masing-masing ataupun dari warung atau agen. Ini banyak yang ditemukan di lapangan itu dari agen ataupun warung sendiri itu sebenarnya, mohon maaf, itu banyak komplain pengen kayak dulu lagi, ya kan, kembali ke posisinya, tidak ada campur tangan dari, mohon maaf nih, dari BUMDes terkait apa namanya profit keuntungan yang kadang nggak fair. Jadi untuk warung sendiri atau mungkin agen, sebenarnya dia kan regulasi lah ya, atau mungkin yang ditunjuk dari dinas sosial untuk menyalurkan di lapangan. Tapi bahwasanya sekarang dikat atau dimonopoli oleh mohon maaf BUMDes, yang bahwasanya profit sendiri yang menentukan dari pihak-pihak BUMDes atau rekan-rekan pemerintahan desa, yang bahwasanya soal regulasi itu ini program Kementerian Sosial, bukan program Kemendagri ataupun program pemerintah daerah ataupun apapun namanya. Jadi kalau wilayah pemerintahan desa sebenarnya itu kita cuma mengawal jalannya penyaluran bantuan tersebut, tapi bukan berarti untuk ikut di situ memonopoli berkaitan dengan supplier ataupun apapun itu namanya. Nah, maka dari itu ya kita menghimbau kepada mereka, kalaupun ada di lapangan temuan yang berkaitan dengan baik entah itu pungutan ataupun mungkin persentase yang tidak sesuai atau tidak apa namanya menguntungkan bagi rekan-rekan baik agen atau warung sendiri yang memang dari awal itu mengelola kaitannya penyaluran, untuk persentase saya dibikin ada yang 75%, 20% dan lain-lain. Saya sih nggak mau masuk ke arah persentase, tapi setidaknya yang namanya kerjasama atau MOU ataupun apapun namanya itu saling menguntungkan. Sebelumnya kami di pemerintah desa, saya pribadi selaku kepala desa tidak pernah masuk di ranah untuk penyaluran ini. Kami hanya memastikan, karena apapun yang terjadi di masyarakat pasti yang dikomplain kepala desa. Contoh satu kali kemarin dapat penguasaan sembako, belum ke Mas Des, sudah ke saya dulu. Pak, dari lama saya tidak dapat bantuan, begitu dapat kartu ini kok kartu saya nggak bisa diambil. Saya yang dimarah-marahin. Ini sudah biasa bagi saya. Dan saya tidak pernah di Donorejo tidak pernah mengoplak kepada BUMDes untuk pembagian yang seperti sudah disampaikan. BUMDes dibentuk kalau di saya berdasarkan peraturan Desa Donorejo nomor berapa itu tahun 2016. Itu waktu itu saya masih jadi RT. Itu atas permintaan dari Kemendes. Jadi kalau tidak salah, mohon maaf, itu ada di Permendes nomor 5 tahun 2015. Itu BUMDes. Nah, karena itu baru kebingungan, semua hampir kebingungan bisa. Vakum selama, kalau di Donorejo vakum selama kurang lebih sampai 2016-2017. Karena masih bingung mau usaha apa. Kalau mungkin kali kecil lebih awal, begitu dibentuk langsung berjalan. Nah, yang jelas kami di pemerintah desa, ya mungkin ada tidak semuanya Pak, ada beberapa yang memang kepala desanya makis itu, tapi saya pribadi tidak. Semua urusan BUMDes saya serahkan ke BUMDes. Monggo BUMDes berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ada memang beberapa desa yang BUMDesnya baru berdiri juga, tapi saya yakin sudah melalui musdes, musyawarah desa dalam pembentukan
BUMDes secara regulasi sudah ada peraturan desa dan dibahas oleh bersama dengan DPD. Nah ini kalau di Kebumen sudah beberapa wilayah itu yang dulu pernah jadi banding ke Ponggok kalau tidak salah itu dulu itu bundesnya cukup maju ya, PAD-nya cukup tinggi dari situ. Nah kami selalu buat ke Bundes bahwa ini ada wacana Undang-Undang 2 2020 dana desa akan dihapus. Nanti sumber-sumber pendanaan akan dihapus, bagi saya tidak masalah. Wong kita hanya mengelola kok. Nah kalau memang dihapus ya nggak masalah, misalnya nggak ada itu. Tapi kami sudah persiapkan untuk mengelola ekonomi lokal desa melalui badan usaha milik desa. Yang sedang saya kembangkan di Donorejo, kami sedang mengarahkan untuk produk unggulan kawasan perdesaan untuk wilayah Semut. Jadi sekali lagi Pak, memang ada beberapa desa yang hidup, tapi banyak juga yang memang itu sudah urusan Bumdes dan tidak ada saya sering ke Bumdes saya Pak. Maksudnya dalam artian ya kalau memang mau jual, kalau memang dia nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada ancaman nanti nggak ditandatangani, tidak, itu salah. Kalau kepala desa tidak menandatangani surat apapun yang diminta oleh warga masyarakat itu salah. Nah munculnya paguyuban Bumdes itu sebetulnya ini kalau yang saya baca, memang saya nggak pernah nggak untuk menandingi munculnya asosiasi yang dari mantan-mantan kepala desa Pak. Ya. Kalau tidak salah seperti itu. Karena yang saya inginkan terutama di paguyuban kami, saya selalu plot gunakan produk lokal Sempor dulu untuk pemberdayaan warga masyarakat Sempor. Kalau Sempor masih punya beras sambil di Sempor lah, kasihan petaninya. Nah, itu sebetulnya kalau tidak salah dulu munculnya paguyuban Bumdes untuk menandingi asosiasi yang mungkin kalau dulu saya pernah didatangi oleh Mas Bowo CS gitu kan, tapi kan saya selalu jawab kalau itu bukan karena saya Pak, itu ranah Bumdes. Kalau dengan mau minta order berasnya berapa nih dengan urusannya dengan Bumdes, bukan dengan kepala desa gitu kan. Justru itu mungkin untuk menandingi itu Pak ya, tapi sampai hari ini kemungkinan juga nggak jalan Pak. Apakah dua-duanya jalan atau tidak saya juga nggak ngerti juga Pak. Apa yang Pak Bowo CS itu yang itu juga jalan selaku supplier, apakah yang paguyuban Bumdes juga selaku supplier, saya juga nggak tahu perkembangannya. Jadi pada intinya sebetulnya dengan adanya Permendes 5 2015 berkaitan dengan Bumdes ya, pada tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa. Memang di Pedum ya itu Bumdes tidak boleh menjadi penyalur, tapi masih bisa sebagai supplier. Kalau dalam kemarin ada pemaksaan dari Bumdes agar warung dipaksa untuk ke Bumdes, ya mungkin ada. Saya nggak ngomong nggak ada Pak, tapi ada juga yang tidak ada gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Jadi tanggapan saya seperti itu. Saya mohon juga ke Laskar ini silakan ya istilahnya memonitoring, tapi ya harapan saya terus terang saja Pak, jujur ya aja mencari-cari kesalahan saya lah gitu kan seperti itu. Mari kita sama-sama mana yang memang kami salah jangan langsung dilaporkan, klarifikasi intinya kan seperti itu. Karena banyak Pak yang sudah hadir di desa di Donorejo, banyak ada GMBI, ada LPKN, ada apa banyak lah istilahnya. Kami siap menerima, kami siap bersinergi untuk membangun Sempor gitu.